Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setiap daripada kita selalu berupaya mencari jalannya untuk menuju surga. Dia berusaha melihat berbagai macam peluang. Dia cek satu persatu, dia amati satu persatu, dan dia berupaya sekuat tenaga jika dia seorang mukmin untuk bisa masuk pada setiap pintu-pintu kebaikan yang mengarahkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka semua sering lupa, kita semua sering lalai, manakala ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan surga begitu dekat dengan kita dan pintunya begitu nyata di depan mata kita. Dia tidak pernah jauh daripada kita. Surga amat dekat. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian dibandingkan syiraku na'lihi, dibandingkan tali sendalnya sendiri. Wan naru mithlu dzalik, neraka pun seperti itu, lebih dekat kepadanya dibandingkan tali sendalnya sendiri. Lantas surga apa yang paling dekat dengan kita? Lewat pintu apa kita bisa memasukinya? Ketahuilah bahwasanya pintu surga yang dimaksud adalah al-walidain, kedua orang tua. Al-walidain, kedua orang tua, dikatakan di dalam syariat babul jannah, ya, adalah dua pintu surga, dan padanya seorang muslim harus bersungguh-sungguh. Padanya wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan perintah seperti perintahnya kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan qada dan qadar. Kita sering mendengar hal itu. Di sini Allah mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Keputusan Allah telah menjadi ketetapan dari Allah alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, bertauhid kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan untuk bersikap baik kepada kedua orang tua. Allah tidak mengatakan lafaz humma, tapi Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana, digandengkan dengan hal itu, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk memaknai hal ini datang seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat yang lain, ayyu amalin afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkiblat dengan ayat tadi, bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih mendahulukan Allah di atas apapun. Kita harus mempertuhankan Allah pada setiap waktu dan saat yang kita lalui. Dan kita tidak boleh menduakan Allah dengan perkara-perkara dunia. Qultu tsumma ai. Kemudian aku bertanya, yakni Ibnu Mas'ud, kemudian setelah itu apa? Qala birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ai. Kemudian saya bertanya lagi, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutan terakhir dari perkara yang paling afdol itu. Yang pertama urusan tauhid berkaitan dengan salat, yang kedua urusan orang tua. Supaya muslim, setiap dari kita selalu mendambakan kenikmatan dan kebahagiaan. Lantas kebahagiaan apa yang dicari oleh seorang yang beriman? Tentunya kebahagiaan itu tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan dia berusaha menyenangkan kedua orang tuanya. Sungguh para nabi telah berwasiat untuk kita semua harus berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman tentang Nabi Yahya dalam Al-Quranul Karim, wa barram biwalidayh, dan Yahya adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sedangkan Allah berfirman tentang Nabi Isa bahwasanya wa barram biwalidati walam akun jabbaran 'asiyya, dan saya juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk harus berbakti kepada ibuku, dan saya dilarang untuk bermaksiat kepadanya. Kenapa? Karena setiap pagi dan setiap malam seseorang dihadapkan dengan pintu surga di depan matanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Beliau mengatakan, man asbaha muti'an lillahi fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah. Siapa yang di pagi harinya mulai menjalankan ketaatan kepada Allah dalam urusan kedua orang tuanya, maka di pagi hari itu telah Allah bukakan 2 pintu surga yang sangat besar. Wa in kana wahidan fawahidun. Jika hanya dia punya 1 orang tua, artinya yang Allah bukakan untuknya di pagi hari hanya 1 pintu surga saja. Wa man amsa 'asiyan lillahi fi walidayhi. Namun ketika datang sore hari, ternyata dia bermaksiat kepada Allah dalam urusan orang tuanya, asbaha lahu babani maftuhani minan nar. Maka yang Allah bukakan adalah 2 buah pintu neraka yang amat besar untuknya. Karena orang tuanya tidak suka dimaksiati, karena orang tuanya sedih disakiti, maka pintunya menjadi tertutup, yakni pintu surga. Justru yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pintu neraka yang sangat besar. Menganga neraka untuknya, menanti neraka tentang dirinya. Wa in kana wahidan fawahidun. Jika yang dia sakiti hanya 1 orang tua karena dia punyanya cuma 1, maka yang Allah bukakan adalah 1 buah pintu neraka yang sangat besar untuknya. Qala rajul, maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa in zalamah?" Qala wa in zalamah. Qalu wa in zalamah? Qala wa in zalamah. Ya Rasulullah, gimana kalau orang tuanya yang salah, orang tuanya yang zalim? Maka Rasulullah SAW mengatakan, meskipun orang tuanya yang zalim, pintu surga akan dibuka kalau dia gembira, dan pintu neraka yang akan dibuka kalau dia sedih. Diulangi lagi oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa in zalamah? Ya Rasulullah, meskipun orang tuanya yang salah dan zalim? Qala wa in zalamah, meskipun orang tuanya yang salah dan zalim. Maka dari sini para sahabat semuanya ketakutan. Jika kaitan urusannya dengan orang tua, dan mereka khawatir kalau seandainya dianya yang masuk surga atau dianya yang masuk neraka jika berkaitan dengan orang tuanya. Dia tidak ingin saat dia masuk surga kemudian orang tuanya tidak ikut bersamanya karena zalim. Dan dia juga sedih kalau dia punya orang tua, ternyata orang tuanya tidak ridho kepadanya sehingga mengantarkan dia ke dalam neraka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau adalah seorang anak yang sangat bakti kepada orang tuanya. Dalam Al-Quran, semua kata-kata Ibrahim kepada orang tuanya selalu mengatakan ya abati, wahai ayahanda. Puncak kalimat tertinggi dalam panggilan kepada orang tua dalam bahasa Arab, ya abati, wahai ayahanda. Kenapa? Nabiullah Ibrahim ingin supaya abahnya ini tobat. Abahnya ini penuh dengan dosa dan salah. Salahnya orang tua kita tidak separah salahnya abahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian orang mengatakan dengan sombong dan congkaknya, ya Ustaz, saya bersikap seperti ini kepada abah saya dan umi saya karena mereka telah membuang saya. Mereka yang ribut, mereka yang bercerai, sedangkan saya yang dititipkan kepada kakek dan nenek saya. Sehari saya tidak pernah melihat kasih sayang kedua orang tua saya di depan mata saya. Setiap kali saya berjumpa dengan anak-anak yang digandeng oleh bapaknya,
ke taman-taman bermain, atau dibonceng oleh orang tuanya di atas kendaraan motor. Dengan penuh bahagia mereka bercanda dan tertawa. Saya nggak pernah merasakan hal itu ya Ustaz. Di dalam rumah ketika saya bertamu, kemudian saya mencicipi masakan, saya bertanya masakan siapa ini enak sekali. Dia menjawab masakan ibu saya. Saya tidak pernah merasakan kenikmatan itu ya Ustaz. Mereka yang bersalah, saya menjadi korban. Kemudian akankah saya harus berbakti kepada keduanya? Ya Muslim, ya Muslim, kesedihanmu kepada orang tuamu masih Muslim, orang tuamu masih beriman, itu kesalahan mereka, dan engkau tidak boleh salah juga seperti mereka. Engkau harus berbakti kepada ayah dan ibumu yang terpisah. Engkau harus bisa menyenangkan ayah dan ibumu yang sekarang tidak bersama. Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu mengatakan, ya abati, wa ya ayahanda, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau beribadah kepada Tuhan yang dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan apa yang kau minta? Terus dikatakan, ya abati, ya abati. Apa kata ayahnya? Ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Ya Ibrahim, kalau kamu tidak bisa berhenti dari menceramahiku, dari menasehatiku, sungguh aku akan lempari kamu dengan batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, keluar kamu dari sini. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lantas marah, emosi, dendam kepada orang tuanya, enggak. Justru dia mengatakan, sa'astaghfirulaka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan terus berdoa untuk Allah, aku akan terus berdoa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar engkau diampuni olehnya. Innahu kana bi hafiya, sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku. Nabiullah Ibrahim menangis ketika ayahnya telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa masuk surga. Dianya lagi pengen bakti, tapi dia gagal untuk bisa memberikan hidayah kepada orang tuanya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seusaha apapun Nabi Ibrahim untuk memberikan hidayah. Demikian pula sebagian para ulama salaf dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka juga takut, khawatir kalau seandainya mereka dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa bakti kepada kedua orang tuanya, kemudian ternyata dia tidak mau bakti kepada kedua orang tuanya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya ibu yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Abu Hurairah pulang ke rumah, dia ingin menyuapi ibunya, dia ingin memberikan minuman untuk ibunya. Tapi kata ibunya, dia menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpatnya, memakinya, mencacinya. Dan itu tidak tahan Abu Hurairah mendengarnya. Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang paling dia cintai, dicaci. Yang mencaci adalah orang yang paling dia sayangi juga, yaitu ibunya sendiri. Dia berusaha memahamkan umminya, Bu, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Rasul tidak demikian. Tapi umminya selalu mengumpat dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah selalu ketakutan. Abu Hurairah takut apabila umminya terus-terusan seperti ini, dua, akan diturunkan azab kepada umminya atau umminya akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah.
Tapi Abu Hurairah tidak bisa berkata-kata kasar. Tidak mungkin bernada tinggi kepada uminya. Karena dia sangat bakti kepada uminya. Difahamkan lagi uminya, Bu, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Sampai akhirnya ketika sedemikian usahanya, uminya mengatakan, demi Allah, kalau kamu tetap membela Muhammad, mulai sekarang saya nggak mau lagi didulang oleh tanganmu. Uminya hanya punya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah orang yang paling dia cintai hanya uminya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berusaha untuk mengatakan makan. Dia ulurkan tangannya ke dalam mulut uminya. Kafir. Uminya mengatakan tidak, sampai engkau mau meninggalkan agama Muhammad atau mencaci Muhammad. Dipaksa oleh uminya dan ditekan. Abu Hurairah tetap mengatakan, saya enggak akan seperti itu. Umi makan. Berusaha didulang, ditampik tangannya, ditampik minumnya. Sampai ketika hari kedua seperti itu, semakin lemah, uminya sudah tua, tapi tetap enggak mau didulang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu tahu hal itu karena Abu Hurairah selalu bercerita kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sampai pada hari yang ketiga, uminya tetap didulang oleh Abu Hurairah dan dia tetap nggak mau. Maka uminya mengatakan, wahai Abu Hurairah, sebegitukah kamu kepada Muhammad sampai kamu rela melihat umimu tidak makan selama 3 hari? Kamu tidak lihat saya sudah semakin lemah. Makan saya tidak, minum pun saya tidak. Tidak bisakah kamu memilih dan menyenangkan hatiku? Atau kamu ingin melihat aku mati dalam kondisi seperti ini? Dalam keadaan menangis, Abu Hurairah mengatakan, ya ummah, Bu, seandainya ibu memiliki 100 nyawa, dan setiap nyawa akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan seperti ini, aku harus menyaksikannya. Untuk aku meninggalkan Nabi Muhammad, sungguh aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengatakan seperti itu, berderai air matanya Abu Hurairah. Beliau hanya bisa lari dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'uni ummi. Ud'uli ummi. Ya Rasulullah, tolong doakan ibuku. Tolong doakan ibuku. Dia yang paling dicintai oleh Abu Hurairah. 3 hari tidak makan, tidak minum. Biasa didulang oleh Abu Hurairah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hdi umma Abu Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, ihdi umma Abi Hurairah, berikan hidayah untuk umminya Abu Hurairah. Diulang hal ini 3 kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, pulang, temui ibumu. Maka Abu Hurairah kembali pulang, masih dengan membawa perasaan sedih. Tapi begitu mau masuk ke dalam rumahnya, beliau mendengar suara gemericik air. Abu Hurairah keheranan, karena ini bukan waktunya untuk mandi. Dan umminya akan selalu meminta tolong kepada Abu Hurairah kalau ingin mandi. Maka ketika mendengar langkah kakinya, ibu sudah tahu yang mau datang itu anaknya. Belum masuk, dengar langkah kaki sudah tahu itu anaknya. Itu orang tua. Kamu belum bersuara, dia sudah paham anaknya datang.
Nabi Ya'qub menanti anaknya Yusuf selama puluhan tahun. Bajunya belum sampai kepada Ya'qub, tapi Ya'qub mengatakan kepada istrinya, "Inni ajidu riha Yusuf." Aku sudah bisa mencium aroma wanginya Yusuf. Bajunya yang dibawa oleh saudara-saudaranya belum sampai kepada Ya'qub, tapi orang tuanya sudah tahu, ayahnya tahu. Kenapa? Ikatan batin yang seperti ini hanya bisa diperoleh bagi anak yang sangat bakti kepada orang tuanya. Untuk anak yang sangat cinta kepada orang tuanya. Seorang anak yang sangat memuliakan orang tuanya, dia sangat dekat emosi antara orang tua dengan anak. Maka apapun yang dilakukan oleh anak, orang tua akan jauh lebih dulu mengetahuinya. Demikian pula, apapun yang dilakukan oleh orang tua, sang anak juga selalu merasakannya. Alhasil, umminya Abu Hurairah mengatakan, tunggu beliau mandi, dan setelah mandi, beliau membuka pintu untuk anaknya. Dalam keadaan beliau telah berkerudung. Dan mengatakan di depan Abu Hurairah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Hurairah langsung kembali lagi lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan umminya yang dipeluk, bukan umminya yang dicium, tapi dia lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air mata yang berurai. Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu. Aslamat ummi, aslamat ummi. Ibuku telah berislam, ibuku telah berislam." Maka semenjak saat itu, Abu Hurairah tidak ingin meninggalkan umminya dalam keadaan apapun. Dia jauh lebih berbakti kepada umminya, melebihi baktinya pada saat umminya adalah orang kafir. Hal itu pernah ditunjukkan oleh sahabat yang mulia ini, manakala Abu Hurairah dipanggil oleh umminya, "Ya Abu Hurairah." Abu Hurairah hanya mengatakan, "Labbaik ya ummi, labbaik." Dia mengatakan, "Siap, Bu." Dia hanya mengatakan siap. Tapi setelah itu dia duduk beristighfar kepada Allah dan nangis. Kenapa? Karena teriakannya mengatakan labbaik di atas oktan teriakan ibunya. Ibunya hanya memanggil ya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan labbaik. Bukan marah. Dia hanya mengatakan labbaik. Tapi oktan nadanya, tingkatan nadanya di atas nada umminya. Maka beliau jalasa istaghfara wa baka. Tsumma raha. Beliau duduk beristighfar dan menangis, bertaubat kepada Allah dengan cara pergi ke pasar. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari budak. Dan beliau beli 2 orang budak. Dibeli dengan uangnya Abu Hurairah. Setelah dibeli oleh Abu Hurairah, dibebaskan keduanya oleh Abu Hurairah. Untuk umminya dia lakukan hal itu. Dia ingin mendapatkan keberkahan dari umminya. Dan dia tidak mau menyakiti umminya, walaupun hanya dengan panggilan jawaban labbaik. Ajibu ya jamaah, jawablah saya. Berapa kali ummi kita terluka karena saat dia memanggil kita, kita pura-pura tidak dengar. Ajibu ya jamaah, jawab jamaah. Berapa kali kita membentak ibu dan mengatakan saya terus yang dipanggil. Kenapa bukan fulan yang dipanggil? Dia tunjuk kakaknya, dia tunjuk adiknya. Berapa kali ummi dan abi memanggil kita, dan justru kita menjawab tunggu, tidak mengatakan labbaik, tidak mengatakan siap, tapi yang dikatakan tunggu.
Berapa kali ya jamaah orang tua memanggil kita dan kita justru mengatakan, sebentar bu, saya masih ini dan itu, sebentar pak. Ya jamaah, sungguh kata-kata itu bisa saja menyakiti mereka. Dan hadis tadi mengatakan, bukan pintu surga yang akan Allah bukakan untukmu, tapi ditutup pintu surganya dan yang dibuka adalah pintu neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, pernah diminta oleh umminya, nak saya minta minum. Raha fajabal ma'. Beliau pergi untuk mengambil air. Dan ketika pulang, mendapati umminya sudah tidur. Maka Ibnu Mas'ud ingin meletakkan air ini yang ada di dalam gelas, diletakkan di samping tempat tidur umminya. Tapi begitu ditaruh, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada dirinya pribadi, bagaimana kalau seandainya ibuku bangun dan dia nggak melihat ada gelas di sampingnya? Berarti dia akan semakin kehausan dan saya yang menyebabkan dia seperti itu. Saya hanya pulang. Maka malam hari itu Ibnu Mas'ud berdiri memegangi gelas air minumnya. Dan ketika beliau ngantuk, beliau duduk. Dan saat beliau mau tidur, ketika duduk beliau kembali berdiri. Terus seperti itu. Beliau takut ketika nanti beliau tidur saat duduk, umminya nggak mau ngebangunkan Ibnu Mas'ud. Dan umminya akan kehausan akibat dia lagi. Maka terus gerakan ini diulang-ulang oleh Ibnu Mas'ud. Duduk dan berdiri memegangi gelas air sampai terbitnya fajar. Air ya jamaah. Ditunggu sampai umminya bangun dan diminumkan ke umminya. Berkisahlah tentang orang-orang saleh. Sungguh pada kisah mereka adalah hal-hal yang sangat baik. Ada seorang sahabat ketika dia pergi ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Muawiyah bin Jahimah. Bahwasanya Jahimah radhiyallahu taala anhu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka. Ya Rasulullah, saya ingin perang dan saya datang ke sini untuk minta pertimbangan kepadamu. Ketika kalimat itu keluar, maka yang Rasulullah tanya adalah, hal laka min apa kamu punya ibu? Qala na'am, iya punya. Qala falzimha fa innal jannah 'inda rijliha. Pegangi ibumu, seriuslah dengannya, sungguh surga berada pada telapak kakinya. Kita tidak mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat karena hadisnya dhaif. Tapi hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ilzimha fa innal jannah 'inda rijliha. Seriuslah kamu mengurusi orang tua, sungguh surga berada pada telapak kakinya. Ya Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada para sahabatnya bahwa al-walid awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang tengah. Pintu surga yang tengah. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah mengatakan pintu surga yang tengah? Sebuah pintu, kalau itu letaknya di tengah, maka pasti pintu itu yang paling besar.
Sebuah pintu kalau diletakkan di tengah, bukan di samping atau di belakang, pastikan pintu itu yang paling mewah bentuknya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Itu yang paling besar. Itu yang paling mudah untuk membawamu dan menyeretmu masuk ke dalam surga. Atau pintu itu yang tidak bisa engkau buka karena sudah tertutup. Dan justru tempatmu adalah ke neraka. Karena itu pintu yang tengah, pintu yang paling besar, yang harus kamu lalui sebelum memasuki pintu-pintu yang lain. Itu gerbang utama sebelum engkau memasuki apapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in syi'ta fahafiz 'alal bab aw dayyi'. Terserah maumu apa. Manfaatkan pintu itu atau sia-siakan pintu itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, wa wasainal insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya adalah kami wasiatkan kepada manusia semua agar berbakti kepada orang tuanya. Perhatikan ibunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan susah payah. Dan dia melahirkannya dalam keadaan susah payah pula. Mengandungnya berat, melahirkannya pun berat. Untuk mengandung dia bertaruh nyawa. Dan untuk melahirkannya pun dia harus meregang nyawa. Dan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Terus mengurusi anaknya, menyapihnya selama 30 bulan, disusui, ya, pakai air susu, selama 30 bulan totalnya. Hatta idza balagha ashuddah, maka ketika anak itu adalah anak yang soleh, anak yang baik, saat dia tumbuh, dia akan berdoa untuk umminya. Dia akan berdoa untuk orang tuanya. Qala rabbi auzi'ni, ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alai, yang Engkau telah berikan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihah, dan agar aku selalu bisa beramal saleh untuk orang tuaku. Tardoh, dengan hal itu engkau bisa ridho kepadaku. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan balaslah itu pada keturunanku. Kita pengen baik kepada orang tua supaya anak kita baik kepada kita. Kita bakti kepada orang tua, ingin supaya anak kita bakti kepada kita. Kita tidak boleh membiarkan orang tua kita sengsara, kesusahan, kepayahan, kebingungan, karena nanti kita akan dibiarkan susah, payah, dan bingung oleh anak-anak kita sendiri. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki keturunan anak cucuku ya Allah, supaya dia bisa berbakti juga kepadaku. Inni tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka saat orang
mendapati orang tuanya dalam keadaan dia butuh, kemudian dia tidak perhatikan orang tuanya, sungguh demi Allah, dia telah didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya butuh, orang tuanya mengharap, dan dia tidak peduli kepada orang tuanya. Dia tidak cepat dan tidak bergegas untuk membantu orang tuanya. Dia lebih menunda dan menomorduakan orang tuanya. Untuk alasan apapun. Sebagaimana engkau tidak diperkenankan untuk menunda sholat untuk urusan apapun, maka pada urusan orang tua engkau tidak diperkenankan menunda untuk alasan apapun. Karena dihubungkan hal itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat menaiki anak mimbar, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in. Celaka hidungnya seseorang. Raghima anf adalah suatu ungkapan oleh bangsa Arab yang artinya hidungnya seseorang tempatnya ada di atas lumpur. Itu arti raghima anfum ri'in. Artinya orang itu sangat celaka, sangat hina, sangat rendah. Raghima anfum ri'in. Celaka seseorang, rendah kedudukannya, tidak terhormat dia. Diulang sampai 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'indal kibar. Ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yudkhilil jannah. Yang mendapati kedua orang tuanya atau dia hanya punya salah satu di antara mereka namun tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Silahkan engkau tinggi, silahkan engkau berpangkat, silahkan engkau berilmu luas, silahkan engkau lebih alim dari orang tuamu, silahkan engkau lebih soleh dan lebih takwa dibandingkan orang tuamu, silahkan. Tapi orang tuamu adalah segala-galanya. Haywah ibnu Shuraih, seorang ulama besar, alim besar. Haywah ibnu Shuraih, dia sedang mengajar di dalam masjid dengan jumlah murid yang ratusan. Dia punya ibu yang kurang sehat. Uminya teriak dari dalam rumah sampai keluar, ya Haywah, ya Haywah, wahai Haywah, wahai Haywah, unsur dur lid-dajjaj, tebar pakan ayam untuk ayam. Disuruh makanin ayam. Haywahnya lagi mengisi taklim, mengisi kajian di hadapan ratusan murid. Umiknya kurang sehat. Dia tidak mengatakan Umi masuk, atau tidak dia katakan pura-pura nggak dengar, atau dia nyuruh orang untuk mengarahkan umiknya supaya masuk ke dalam rumahnya, tidak. Tapi dia justru mengatakan kepada murid-muridnya, istijabati li ummi wajib wa darsi lakum sunnah. Saya menjawab panggilan ibuku itu wajib, sedangkan saya disuruh mengajari kalian itu sunnah. In syi'tum tabqun wa in syi'tum tamshun. Kalau kalian mau menunggu silahkan tunggu. Jika kalian tidak mau, tidak berkenan menunggu, silahkan pergi. Maka beliau berdiri dan menggandeng ibunya. Bertanya kepada ibunya, ditaruh di mana Bu? Adur. Ya. Adur itu kalau bahasanya kitab pur. Ya. Ditaruh di mana Bu purnya? Maka uminya mengatakan di situ. Maka dia ambil purnya, dia ambil durnya, fayansuru.
Kemudian mulai disebar sambil menatap ibunya dengan pandangan manis. Bukan pandangan malu ataupun marah atau jengkel kepada ibunya. Tatapannya manis. Ya muslim, akankah ayam itu mati jika telat dikasih makan? Dia sedang ngisi taklim. Apakah ayam bisa mati kalau telat dikasih makan? Lah. Walaupun dia menunda 1 jam, ayamnya tidak akan mati. Dia terlambat 1 jam, ayamnya tidak akan mati. Tapi karena bukan urusan ayam yang dia lakukan, urusan ibunya. Dia ingin menyenangkan ibunya, bukan ayamnya. Dia perhatian bukan kepada ayamnya, tapi dia perhatian kepada umminya. Makanya setiap tebaran yang dia tatap adalah wajah umminya. Hatta ra'a fi wajhi ummihi ar-ridha. Beliau terus menebarkan durnya, purnya itu, sampai melihat senyum wajah di umminya. Dan dia mengatakan kepada umminya, "Sudah, Bu. Sudah, Nak. Ibu tenang, ayamnya udah dikasih makan." "Iya, Ibu tenang. Ayo, Bu, sekarang pulang." Diantar pulang oleh Haywah ibnu Shuraih sampai masuk ke dalam rumahnya, dan kemudian dia masuk lagi ke masjid. Ya muslim, setinggi apapun pangkatmu, silahkan engkau bahagia, tapi jangan pernah disombongkan itu di hadapan orang tuamu. Silahkan engkau lebih soleh, lebih takwa dibandingkan orang tuamu, tapi jangan karena itu kemudian engkau menganggap remeh orang tuamu. Ya muslim, tidak ada kehormatan pada dirimu dan tidak ada keberkahan pada apa yang engkau lakukan saat engkau merendahkan orang tuamu. Itulah yang membuat Haywah fatwanya selalu barokah. Itulah yang membuat Haywah ilmunya selalu tinggi. Itulah yang membuat Haywah jumlah muridnya selalu lebih banyak. Baktinya kepada orang tua. Yahya Al-Barmaki, seorang yang hidup di usia 80 tahun. Dia menteri, keluarga menteri. Namun pada kekhilafahan Hajjaj, dia nggak terima. Kenapa? Karena melihat Yahya Al-Barmaki ini seluruh keluarganya adalah keluarga orang-orang soleh. Ayahnya sangat cinta kepada anaknya, dan anaknya sangat bakti kepada ayahnya. Dan dia memiliki pengaruh besar. Maka dipenjara Yahya Al-Barmaki ini bersama anaknya. Khalid, anaknya yang pertama, meninggal di dalam penjara bersama ayahnya. Ayahnya masih hidup, tapi dia meninggal bersama di dalam penjara dengan ayahnya. Kemudian datang Fadl menggantikan Khalid. Dia minta kepada penjaga untuk bisa menggantikan posisi Khalid. Dia sudah mati. Jangan cuma abah saya yang dipenjara, saya juga pengen dipenjara. Bukan karena penjaranya, dia ingin menemani ayahnya. Dia yang minta dipenjara untuk menemani ayahnya. Ada muslim orang yang semacam ini? Atau orang anak, kalau anak ayahnya, orang tuanya, abahnya, uminya dipenjara, dia tetap di luar? Tidak ada. Silahkan berkacalah pada salaf supaya engkau bisa takjub terhadap kisah-kisah orang-orang saleh. Dia minta untuk dipenjara supaya bisa memastikan ayahnya mendapatkan khidmat yang layak. Dia tahu di penjara para sipirnya tidak akan menghormati orang-orang yang ada di penjara. Dia tahu dalam penjara teman-temannya sangat jahat. Maka dia tidak ingin membiarkan ayahnya yang sudah usianya 80 tahun sendirian mendekam di dalam penjara. Maka Fadl minta untuk ikut di penjara. Ketika di penjara, anaknya sangat saleh. Dia tahu ayahnya selalu kedinginan kalau pagi. Dalam keadaan dia ingin sholat subuh. Maka dia mengambil air yang malam tadi, air itu adalah air minum untuk dia makan.
Air minum untuk dia makan. Tapi tidak dia minum. Kenapa? Untuk wudu ayahnya besok. Karena sipir tidak akan mau memberikan air untuk wudu. Dia pegang air itu ketika ayahnya sudah tidur, baru air itu diarahkan kepada lampu ceplik. Tahu lampu ceplik? Ya, lilin yang menempel di dinding. Untuk apa? Dia putar-putar, ya, kendi itu yang berisi air untuk air minum, dia putar-putar di situ supaya hangat. Dan dia menyelang-nyeling tangannya karena capek. Lilin, kapan mau mendidihnya? Kapan mau mendidihnya wong itu lilin? Tangan kanannya memegangi, kalau dia lelah diganti yatahara. Antara kanan dengan kirinya memegangi kendi itu tadi. Sampai ketika sudah pagi, paling tidak sudah hangat, dikasihkan untuk abahnya untuk berwudu. Maka abahnya bisa berwudu dengan enak. Kenapa? Karena airnya hangat. Fadl anaknya. Melihat hal itu, sipir penjara tidak suka. Dia melapor kepada Hajjaj. Dan akhirnya lampu itu yang ada di penjara, lampu cepliknya dimatikan dan tidak dinyalakan. Keesokan harinya, Fadl harus bangun sebelum ayahnya. Tapi ketika mendapati lampunya itu sudah padam, dia bingung. Apa yang dia lakukan? Dia ambil air itu, ya, dia buka jubahnya, dia masukkan ke dalam perutnya. Dia kekepi selama berjam-jam. Supaya apa? Supaya airnya hangat. Panas yang tertular dari panas hangat tubuhnya. Setelah pagi dikasihkan kepada abahnya, dia wudu pakai air ini. Fadl. Maka ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, dan beliau memfokuskan pada Umar ibn Khattab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inna bil Yaman, sesungguhnya di negeri Yaman ada seorang yang namanya Uwais ibnu Amir Al-Qarani atau Al-Qurani. Orang ini pengen berislam dan berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia di Yaman. Kalau harus berbaiat menjadi sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia harus meninggalkan Yaman dan pergi ke Madinah. Sedangkan dia punya ummi. Enggak mungkin dia tinggal. Umminya sudah tua. Dan Uwais sangat bakti kepada umminya. Kenapa? Karena dia sadar dulu Uwais itu punya penyakit. Penyakit baros, penyakit menular. Semua orang gak ada yang berani dengan Uwais. Kenapa? Al-baros itu penyakit yang mengerikan. Ya, kolera. Dia menular dan membuat bentuk fisik jadi jelek. Dan sangat cepat penularannya. Gak ada yang mau dekat kecuali umminya. Umminya merawat dia dan berharap supaya dia bisa hidup. Umminya yang selalu berdoa kesembuhan untuknya dan jangan sampai Uwais meninggal. Dirawat, disayang penuh dengan harap. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit barosnya. Kata Rasulullah SAW, illa mawdi'a dirham. Kecuali yang masih disisakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah seperti 1 koin dirham. Barosnya tidak hilang. Karena umumnya mati. Tapi ini dijadikan tanda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situ Uwais sangat bakti kepada umminya. Sangat taat kepada umminya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Ya Umar, kalau seandainya engkau bisa bertemu dengan dia, maka minta doa kepadanya.
fa innahu mustajabud da'wah, karena doanya dia selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bakti menjadi doanya makbul. Anak yang taat sama orang tuanya, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang kita ingin? Bukankah kita selalu mengangkat tangan dan selalu setiap kali habis mengangkat tangan langsung terkabul doanya? Solusinya adalah bakti kepada kedua orang tua. Mustajabud da'wah. Selalu dikabulkan oleh Allah doanya. Maka benar ketika Rasulullah telah wafat dan datang rombongan dari Yaman, bertemulah antara Umar ibn Khattab dengan Uwais dan minta tandanya. Apakah benar kamu punya tanda maudhi'al dirham minal baras? Qala na'am. Dilihat. Setelah itu Umar bin Khattab minta didoakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para salaf sangat bakti kepada orang tuanya. Dan saking baktinya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengabdian. Dan dia takut kalau ini belum dikatakan bakti. Di zaman Khalifah Umar dan anaknya Ibnu Umar. Adapun di zaman Khalifah Umar Ibnu Khattab, ada seorang yang datang dari jauh. Dia datang untuk berhaji dalam keadaan menggendong orang tuanya di atas punggungnya. Digendong, setelah digendong sampai kota Makkah, dia pun berhaji. Setelah berhaji, dia melakukan tawaf, dia melakukan sa'i, masih seperti gerakan dia ketika perjalanan dari kotanya. Ya, kotanya itu di Irak sana. Berangkat gendong orang tua, tawaf dan sa'i juga gendong orang tua. Selama perjalanan haji juga gendong orang tuanya di atas punggung. Maka ketika tawaf, beliau berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian dia mengatakan, "Ya Umar, aku melakukan ini dari rumahku. Seperti ini. Dan aku membawanya untuk haji dan umrah. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku telah berbakti kepadanya?" Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Apa kamu capek dan lelah?" Dia mengatakan, "Iya." Sungguh, hal itu tidak dikatakan kamu berbakti kepada orang tuamu. Bakti itu tidak kenal kata lelah dan capek. Bagaimana Ibnu Mas'ud duduk dan berdiri dari malam sampai pagi. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengeluarkan semua uangnya, padahal Abu Hurairah adalah orang miskin, untuk membeli 2 budak untuk umminya. Bagaimana tadi kisah-kisah para ulama yang mereka luar biasa, fadl, yang membolak-balikkan air kendi, tidak kenal lelah, karena untuk orang tuanya. Tidak ada di dalam kamusnya lelah, capek untuk ngurusin orang tua, tidak boleh. Tidak boleh ada kata itu. Yang ditanyakan oleh Umar, apakah kamu merasa lelah? Kata dia, iya. Bukankah wajar perkataan iya itu? Wong dia berangkatnya dari Irak, menggendong, tawaf, sa'i, umrah dan haji, masih tetap gendong, bukankah wajar? Kata Umar bin Khattab, demi Allah, kamu baru melakukannya dalam bulan ini. Orang tuamu telah merawatmu dari kecil sampai engkau dewasa. Tidak pernah dia mengatakan lelah dan capek merawatmu. Demi Allah, engkau berharap semoga amalan ini cepat selesai dan engkau bisa beristirahat. Dan engkau mengharap orang tuamu meninggal dalam keadaan orang tuamu tidak ingin masa-masa merawatmu itu tetap cepat hilang dan cepat selesai. Dan tidak mau engkau meninggal. Itu orang tua.
pengennya anaknya selalu kecil. Ya. Jadi bisa dimainin terus, bisa dirawat terus, bisa diopeni terus. Kalau anak untuk orang tuanya, pengennya cepat-cepat. Nah, pengen cepat-cepat selesai. Kalau bisa mati sekalian. Jadi nggak nyusahin. Nggak ribut terus di keluarga. Nggak ribut dengan anaknya, nggak ribut dengan istrinya. Gara-gara ngurusin orang tua. Nggak selalu ditegur di dalam dunia kerjanya. Karena urusan orang tua. Demi Allah. Gak ada kebaikan, kata Umar bin Khattab. Itu bukan bakti. Kamu merasa lelah, kamu merasa capek ketika mengurusi orang tua, demi Allah itu bukan bakti. Wajidtu ana makanak. Demi Allah, seandainya saja aku boleh meminta, aku ingin yang menjadi di posisimu. Aku gak punya orang tua. Gak bisa berbuat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kamu masih punya orang tua. Kesempatan itu bakti. Anaknya Ibnu Umar juga mendapati kejadian yang sama seperti ayahnya. Karena anak akan selalu mendapat yang sama dengan orang tuanya. Dan orang tua akan selalu dibalas lewat anaknya. Ibnu Umar suatu saat bertemu dengan seorang lelaki yang datangnya dari Yaman. Persis sama keadaannya. Menggendong orang tuanya dari Yaman dalam keadaan telanjang kaki. Sang anak menggendong orang tuanya. Ketika sampai ke Makkah, dia tawaf, dia sa'i. Dia mengatakan kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kuntu ba'iruha al-mudhallal. Wahai Ibnu Umar, saya telah rela menjadi tunggangannya yang hina. Tunggangannya yang hina. Disuruh apapun mau demi orang tuanya. Orang tuanya minta berhenti, saya berhenti. Orang tuanya minta jalan, saya jalan. Orang tuanya minta belok, saya belok. Mudallal. Hal turani ujaziha? Apakah pendapatmu saya telah berbuat bakti kepada orang tuaku? Apa kata Ibnu Umar? La wallahi wala min talqatiha. Demi Allah, itu semua tidak bisa kamu bayar meskipun dengan satu kali tarikan nafasnya. Tidak bisa terbayar. Yang kamu perbuat ini tidak bisa menggantikan walaupun satu kali tarikan nafasnya. Seorang muslim selalu ingin membalas jasa orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak bisa terbalas. Karena para hukama, mereka mengatakan ada 4 air yang tidak bisa dibalas oleh sang anak dari orang tuanya. Lewat ayat dan lewat hadis-hadis tadi. Yang pertama adalah air ketubannya. Hamluha, ketika dia dikandung, dia tetap hidup lewat air ketubannya. Dia terus menjaga anak itu dalam kandungan, dielus-elus sang anak. Didoakan oleh uminya dengan berbagai macam siraman-siraman doa supaya keluar nanti jadi anak yang soleh. Abahnya di bawah terik matahari dia harus keliling untuk bisa memberi makan untuk jabang bayinya. Dia siap rela keluar masuk daftar kerja. Kadang diterima, kadang ditolak. Kadang gajinya nggak cukup, kadang dipotong gajinya. Yang penting bagaimana anak jabang bayinya itu bisa tetap hidup dan lahir sempurna nanti. Air itu tidak bisa dibalas oleh sang anak. Dan orang tuanya yang telah berusaha tidak bisa dibalas dengan baktinya anak. Dan ketika anaknya itu keluar, darahnya yang mengalir, perjuangan meregang nyawa, umiknya teriak. Dia harus bertahan tetap hidup. Kenapa? Kalau dia mati, anak yang di dalam rahimnya juga ikut mati. Sedangkan dia harus bertahan mengeluarkan anaknya dalam keadaan sakit. Setelah keluar, dibiarkan tidak. Dia peluk anaknya, dia ciumi anaknya,
dia langsung dekatkan ke dadanya untuk menetes dan menyusu. Air itu yang dia perhatikan makannya, supaya anaknya nanti susunya enak, supaya anaknya gemuk. Air itu juga tidak bisa dibalas oleh sang anak. Dan dia merawatnya dengan capek, peluh keringat. Dia hanya mengusapnya tanpa memaki-maki anaknya. Dia capek lelah membesarkan anaknya, tapi dia senang setiap kali anaknya berbuat aktivitas-aktivitas yang lucu. Hari ini dia memperhatikan anaknya bisa berbolak-balik. Besok dia memperhatikan anaknya mulai bisa melihat. Besoknya dia melihat anaknya berkembang bisa mendengar. Dia suka dengan perkembangan anaknya. Keringatnya itu tidak bisa dibalas oleh sang anak. Dan ketika anaknya sudah dirawat sampai dewasa, dia tahu anaknya butuh, anaknya kurang, anaknya pengen ini, pengen itu. Dan dia mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa, berlinang air matanya. Dia berdoa supaya anaknya sukses. Dia berdoa supaya anaknya bisa bakti. Dia berdoa supaya anaknya selalu dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari berbagai macam musibah, diberikan kebahagiaan untuk rumah tangganya, disehatkan semua anak cucu dan keluarganya. Doa itu, air mata itu dari orang tua tidak bisa dibalas. Dan itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muslim. Kemudian datang seseorang yang dengan begitu entengnya mencaci maki orang tua. Sebuah hadis yang kami jadikan ini sebagai penutup, karena seandainya bercerita tentang salaf pada kisah orang tua tidak akan ada habisnya. Kisahnya begitu banyak. Kitabnya para ulama dicetak khusus. Dan semuanya ditulis dengan tinta emas. Disebutkan dalam suatu riwayat, hadisnya disebutkan dalam Sahih At-Targhib oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kisah nyata. Karena kalau mau kisah nyata yang lain banyak sebetulnya. Tapi saya khawatir kalau ini dianggap tidak benar atau mungkin masih isu. Biarkan itu, saya tidak pedulikan. Padahal itu kisah nyata. Kita harus percaya kalau itu yang menceritakan adalah orang yang jujur dan baik. Sekarang kita akan memberikan kisah yang lebih mengherankan lagi, namun ini kisah dikatakan kisah yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kisahnya adalah Al-Awwam bin Hawshab. Beliau mengatakan, nazaltu marratan hayyan. Saya pernah datang ke suatu kampung. Wa ila janibi dzalikal hayy maqbarah. Dan di samping kampung itu ada pemakaman besar. Falamma kana ba'dal 'asri, maka ketika datang waktu asar, insyaqqa fiha qabr. Tiba-tiba kuburannya terbelah. Ada satu kuburan yang terbelah. Fa kharaja rajulun ra'suhu ra'sul himar wa jasaduhu jasadu insan. Keluar dari dalam kubur itu orang laki-laki yang kepalanya adalah kepala keledai tapi badannya badan manusia. Fanahaqat thalath nahaqat. Kemudian dia meringkik dengan ringkikan himar sebanyak 3 kali. Kalau pengen dengar ringkikan himar silakan buka YouTube. Sangat jelek sekali ringkikannya. Dia meringkik sebanyak 3 kali ringkikan. Kemudian ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Tsumman tabaqa alaihi al-qabr. Kemudian kuburan itu tertutup kembali. Fatahamtu aini wa aqli. Maka saya langsung mencaci mataku dan akalku. Oh, saya enggak waras ini. Saya salah lihat ini. Fa idza ajuzun taghzulu sya'ran aw sufan. Kemudian aku berjalan dan melihat
Di samping kuburan itu ada seorang ibu-ibu tua yang masih memintal. Faqalat imra'atun tara tilka al-ajuz, qalat ma laha? Qalat tilka ummu hadha. Maka ada orang perempuan lain yang mengatakan kepada saya, kamu lihat seorang wanita yang berada di samping kuburan itu tidak bergeming? Iya. Siapa dia? Maka wanita tadi mengatakan, dia adalah umminya orang yang dari kuburan tadi. Itu umminya. Qultu ma laha? Qultu wa ma kana qissatuh? Ceritakan bagaimana, kenapa ada kisah seperti ini? Qalat kana yashrabul khamr. Dulu anaknya selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah dan suka minum khamr. Fa idza raha taqulu lahu ummu. Setiap kali ketemu umminya dan setiap anaknya mau pergi, selalu umminya mengingatkan, ya bunayya ittaqillah. Ila mata tashrab hadhil khamr. Nah, takut sama Allah. Sampai kapan mau minum khamr? Tidak memukul anaknya karena dia ibu. Tidak membentak anaknya karena dia takut dibentak balik oleh anaknya. Ila mata tashrabul khamr. Mau sampai kapan minum khamr? Fayaqulu laha. Maka anak itu mengatakan kepada umminya, innama anti tanhaqin kama yanhaqul himar. Suaramu itu seperti ringkikan keledai. Gak enak. Ngomong terus. Famata ba'dal asr. Maka ketika waktu asar dia pun mati. Qalat fahuwa yanshaqu anhu al-qabr ba'dal asr kulla yawmin fayanhaqu thalatha nahaqat. Maka jadilah seperti sekarang. Setiap datang waktu asar, kuburnya akan terbelah dan keluar jasad anaknya. Ya muslim, inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'uqubatin ajdar ayu ajjilallahu fid dunya min al-baghi wal 'uquq." Tidak ada dosa yang paling cepat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah di dunia sebelum nanti di akhirat dibandingkan dosa durhaka kepada orang tua. Jangan kira kita sukses kalau orang tua kita sengsara. Sungguh hukumannya disegerakan di dunia dan masih disimpan nanti. Ini DP-nya di dunia. Nanti bayaran tunainya, bayaran penuhnya di akhirat. Maka ya muslim, dari kisah ini hendaknya kita semua mulai berkaca diri. Kalau selagi kita masih punya orang tua, mari senangkan orang tua. Ya, mari senangkan orang tua. Dahulu ada seorang sahabat Alqamah. Beliau dalam keadaan sakarat, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam keadaan sakarat, susah matinya. Sampai ketika dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Alqamah susah meninggalnya. Maka kata Rasulullah SAW, panggil ibunya. Saya rasa ibunya pernah tidak suka dengan Alqamah. Suruh dia ketemu sama anaknya. Kalau enggak, anaknya akan selalu seperti itu, sakarat. Maka para sahabat memanggil umminya untuk rela menjumpai Alqamah. Maka akhirnya ibunya pun mendatangi anaknya. Dia telah tersakiti oleh anaknya. Dia luka akibat anaknya. Tapi dia tidak bisa berbuat apa. Itu menyebabkan anaknya tadi susah meninggalnya. Sakit meninggalnya. Maka ketika dia berjumpa dengan anaknya, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku bersaksi di hadapanmu, aku telah ridho kepada Alqamah. Aku telah ridho, aku tidak marah lagi kepada Alqamah. Buat orang tua kita senang.
buat orang tua kita merasa tidak marah. Minta maaf kepada orang tua, tidak ada salahnya. Ketika mendengar kalimat itu, Alqamah pun langsung meninggal dalam keadaan husnul hal. Dengan meninggal dalam keadaan yang paling baik dan yang paling enak. Maka uminya pun bersedih dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan sebagai anak-anak yang bisa memanfaatkan orang tuanya yang masih hidup, baik keduanya atau salah satu dari mereka apabila telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memiliki orang tua, semoga kita selalu bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa berbuat baik untuk orang tua dengan doa dari anak yang saleh tidak pernah putus, dan selalu bersedekah untuk nama orang tuanya. Dan apabila dia bisa untuk berumrah dan berhaji, maka umrah dan berhajilah untuk orang tuanya. Semoga semua amalan kita untuk orang tua kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diizinkan untuk masuk surga lewat pintu tengah ini yang paling besar, dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang tua kita di dalam surga yang paling tinggi bersama dengan para nabi, para salihin, para siddiqin, para syuhada, dan merekalah teman-teman tetangga-tetangga kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.